saya sendiri, Fauzia Syafitri, dengan NPM F1F023009, dan rekan-rekan saya yaitu Saya Yurika Nabila Wening Isonia dengan NPM F1F023006. Saya Yoladi Putri dengan NPM F1F023010. Saya Aprilia Asrani dengan NPM F1F023015. Saya Nabila Nurrahma dengan NPM F1F023036. Saya Raden Nur Aisa dengan NPM F1F023042. saya Nofresa Chandrawati dengan NPM F1F023031. Di sini kami akan menjelaskan materi kalkulus 3, yaitu dari Koordinat kartesius di ruang 3 hingga metode pengalih Lagrange. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, tonton video kami sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya di sini saya Raden Nur Aisa akan menjelaskan materi kalkulus 3 yaitu tentang bab 11 geometri dalam ruang dan vektor. Di sini saya akan membahas subbab 11.1 dan 11.2. Yang pertama itu adalah subbab 11.1 yaitu koordinat kartesian di ruang 3. Yang biasanya kita gunakan itu sebelumnya koordinat kartesius di ruang 2, yang dimana koordinatnya hanya memiliki sumbu X dan Y saja. Sedangkan di koordinat kartesius di ruang 3 ini, dia memiliki 3 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu X, Y, dan Z, yang dimana nilai titik asal atau titik nolnya itu berada pada ini sudut O ini. Sesuai dengan kesepakatan, sumbu Y-nya ini mengarah ke arah kanan, sumbu Z-nya ini mengarah ke arah atas, dan sumbu X-nya ini mengarah ke arah kita, yaitu ke arah depan. Ini adalah sistem tangan kanan. Dan yang ini adalah sistem tangan kiri, yang dimana nilai sumbu X-nya ini adalah mengarah ke arah kanan, Z-nya ke arah atas, dan Y-nya yang mengarah ke arah kita. Ketiga sumbu ini membentuk 3 bidang, yaitu XY, YZ, dan XZ, yang dimana di sini terdapat 8 oktan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini adalah titik, kita misalkan titik P. Kita mempunyai titik P di ruang ini yang memiliki nilai yang berurut-urut, yaitu X, Y, dan Z. Ini kita sebut sebagai koordinat kartesius yang merupakan ukuran jarak berarah dari ketiga bidang. Kalau misalnya kita ilustrasikan pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa nilai P-nya itu 2,-3,4. Itu artinya titik si P ini itu memiliki 3 bilangan yang berurut, yaitu X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan -3, dan Z-nya sama dengan 4. Ini disebut bidang kartesius yang merupakan ukuran jarak dari ketiga bidang itu. Rumus jaraknya yaitu menurut rumus Pitagoras adalah mutlak P1 P2 kuadrat sama dengan mutlak P1 Q dikuadratkan ditambah mutlak Q P kuadrat. Bisa kita lihat pada gambar ini jarak P1 ke P2 itu sama dengan mutlak P1 Q dikuadratkan ditambah dengan Q mutlak Q P2 dikuadratkan. Yang dimana nilai P ke Q ini sama dengan nilai mutlak P1 R dikuadratkan ditambah nilai mutlak R ke Q ini dikuadratkan. Jadi nilai mutlak P1 P2 kuadrat sama dengan nilai mutlak P1 R kuadrat ditambah nilai mutlak R ditambah nilai mutlak R Q kuadrat ditambah nilai mutlak Q P2 kuadrat. Itu sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Jadi rumus jarak dari ruang 3 itu adalah mutlak P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat.
Untuk memahaminya lebih lanjut, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan jarak dari titik P 2 min 3 4 ke titik Q min 3 2 min 5. Untuk menyelesaikannya ini, tadi kan kita sudah mengetahui rumus jaraknya itu adalah mutlak P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Di mana bisa kita ketahui bahwa ini adalah X1, Y1, Z1, ini X2, Y2, Z2. Jadi, X2 min X2-nya itu adalah 3 dan X1 itu adalah 2, jadi min 3 dikurang 2 dikuadratkan ditambah nilai Y2-nya itu adalah 2 dikurang dan nilai Y1 itu adalah min 3, yaitu min 3. Jadi 2 dikurang min 3 kuadrat ditambah nilai Z2-nya itu adalah minus 5 dikurang nilai Z1-nya itu adalah 4. Jadi minus 5 dikurang 4 dikuadratkan. Jadi atau sama dengan akar minus 3 dikurang 2 ini adalah 5. 5 kuadrat adalah 25. Ditambah 2 dikurang minus 3 ini adalah 5. 5 dikuadratkan adalah 25. Dan ditambah min 5 dikurang 4 ini adalah 9. Minus 9. Jadi minus 9 kuadrat itu adalah 85. Jadi di sini sama dengan akar 25 ditambah akar 25 ditambah 81. Itu sama dengan akar 131. Atau sama dengan sekitar 11,45. Selanjutnya, persamaan bola. Yang dimaksud dengan persamaan bola adalah himpunan semua titik di ruang 3 yang berjarak konstan. Jari-jari dari suatu titik tetap atau titik pusat. Secara matematis memiliki persamaan sebagai berikut. X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat ditambah Z dikurang L kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 dapat dijabarkan dalam bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Bentuk persamaan di atas disebut dengan persamaan bola. Untuk memahaminya lebih lanjut, ini ada contoh soalnya. Carilah pusat dan jari-jari bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 10X dikurang 8Y dikurang 12Z ditambah 68 sama dengan 0. Dan sketsakanlah grafiknya. Di sini penyelesaiannya bisa kita selesaikan dengan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 10X dikurang 8Y dikurang 12Z sama dengan 68 sama dengan 0. Di sini kita kelompokkan yang X sama X dan Y sama Y dan Z juga sama Z. Jadi di sini X kuadrat dikurang 10X ditambah Y kuadrat dikurang 8Y ditambah Z kuadrat dikurang 12Z sama dengan minus 68. Jadi plus 68 ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi minus 68. Selanjutnya, sini X. Nilai X dikurang 10 dibagi 2 itu adalah 5. Jadi X dikurang 5. 5 dikuadratkan itu adalah 25. Jadi dikurang 25. Ditambah Y. Min 8Y ini dibagi 2 menjadi 4. Dan 4 dikuadratkan itu adalah 16. Jadi Y dikurang 4 kuadrat dikurang 16. Ditambah Z, di mana nilai Z 12Z ini dibagi 2 itu sama dengan 6. Dan 6 kuadrat itu adalah 36. Jadi Z dikurang 6 kuadrat dikurang 36 sama dengan minus 68. Jadi untuk menghilangkan min 25, min 16, dan 36, jadi perlu kita tambahkan di sini, tambahkan dengan 25, ditambahkan dengan 16, ditambahkan dengan 36.
Dan di ruas ini juga kita tambahkan dengan 20, 25, 16, dan 36. Jadi didapatkan hasil di sini X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat ditambah Z dikurang 6 kuadrat sama dengan minus 68 ditambah 25 ditambah 16 ditambah 36. Jadi dapatkan hasil X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat ditambah Z dikurang 6 kuadrat sama dengan 9. Jadi persamaan ini menyatakan sebuah bola dengan pusat 5,4,6 dan dengan jari-jari akar 9 itu adalah 3. Dan bisa kita sketsakan seperti pada gambar ini, yang dimana nilai X-nya itu 5 dan Y-nya itu adalah 4, jadi ke kanan 4, dan Z-nya itu adalah 6, jadi ke atas itu 6. Jadi dapatkan gambar seperti ini. Dengan jari-jari bolanya itu adalah 3. Selanjutnya itu adalah titik tengah. Rumus dari titik tengah itu adalah jika P, X1, Y1, dan Z1, dan P2 memiliki nilai X2, Y2, dan Z2 adalah titik ujung suatu garis, maka titik tengah M itu memiliki nilai M1, M2, M3 mempunyai koordinat yaitu M1 itu sama dengan X1 ditambah X2 per 2. M2 itu sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. M3 itu sama dengan Z1 ditambah Z2 sama dengan per 2. Untuk memahaminya lebih lanjut, ini adalah ada contoh soalnya. Carilah persamaan bola yang diameternya adalah ruas garis yang menghubungkan min 1, 2, 3, dan 5, min 2, 7. Penyelesaiannya, yang pertama kita pusat bola berada pada titik tengah ruas garis. Kita menentukan titik tengahnya dulu. Ini mana M1-nya itu adalah X1 dikurang X2 per 2, yang dimana nilai X1-nya itu adalah minus 1, nilai X2-nya itu adalah 5. Jadi, minus 1 ditambah 5 per 2 itu sama dengan 4 per 2, atau sama dengan 2. Dan untuk nilai M2-nya itu sama dengan, ini adalah nilai Y1-nya ditambah dengan Y2 itu sama dengan 0 per 2. Jadi, nilai M2-nya itu adalah 0. Dan untuk nilai M3-nya itu adalah Z1-nya itu adalah 3 ditambah dengan Z2-nya itu adalah 7. Jadi 3 ditambah 7 adalah 10 per 2. Sama. Jadi nilai M3-nya adalah 5. Jadi titik tengahnya adalah 2, 0, dan 5. Atau nilai ini adalah nilai H, ini K, dan ini L-nya. Jadi untuk menentukan jari-jarinya, yaitu dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat ditambah Z dikurang L kuadrat. Di sini kita boleh mengambil nilai X, Y, dan Z-nya yang ini atau yang ini. Nah, jadi di sini kita mengambil nilai X, Y, dan Z-nya itu yang ini. Kita masukkan aja nilai X-nya itu sama dengan 5 dikurang 2, nilai H-nya tadi adalah 2. Terus yang di sini nilai Y-nya itu tadi ini adalah 2 dan nilai K-nya tadi adalah 0. Terus nilai Z-nya tadi itu 7 dan dikurangkan nilai L-nya tadi adalah 5. Jadi 5 dikurang 2 kuadrat, 5 dikurang 2 itu adalah 3, dikuadratkan itu 9. Dan minus 2 dikurang 0 itu adalah minus 2, dikuadratkan jadi plus 4. Jadi yang ini 7 dikurang 5 itu sama dengan 2 dikuadratkan itu 4. Jadi 9 ditambah 4 itu sama dengan 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bolanya adalah X dikurang 2 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z dikurang 5 sama dengan 17. Di sini terjadi kesalahan. Di sini harusnya X dikurang 5 kuadrat sama dengan 17. Selanjutnya grafik di ruang 3. Persamaan linear dalam X, Y, dan Z, yakni persamaan berbentuk AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dengan A kuadrat
ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu tidak sama dengan 0. Untuk dapat menggambarkan grafik menggunakan persamaan di atas, langkah awal adalah dengan menentukan jejak pada setiap koordinat. Untuk memahaminya lebih lanjut, ini kita ada contoh soal sketsakanlah grafik 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya, untuk penerapan pada sumbu x, di sini kita misalkan nilai y dan z-nya ini sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 12 itu sama dengan x sama dengan 4. Dan untuk penerapan pada sumbu y, untuk mendapatkan nilai y-nya itu kita misalkan nilai x-nya dan z-nya ini sama dengan 0. Jadi 4y sama dengan 12 atau sama dengan y sama dengan 3. Untuk penerapan sumbu z-nya juga seperti itu. Nilai x dan y-nya kita ini ubah menjadi 0. Jadi 2z sama dengan 12 atau nilai z sama dengan 6. Sini kita bisa lihat pada gambar ini adalah yang x-nya, ini y, dan ini yang z. Ini adalah grafik bidang dari 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 12. Selanjutnya, kurva di ruang 3. Kurva di ruang 3 ditentukan oleh persamaan parametrik, yaitu x sama dengan pt, y sama dengan gt, z-nya sama dengan ht, di mana nilai t-nya itu lebih besar atau sama dengan a dan lebih kecil sama dengan b. Kurva dikatakan mulus jika turunan pertama dari ft, turunan gt, dan turunan ht ada dan tidak secara bersama-sama 0. Kurva yang didefinisikan pada persamaan di atas memiliki panjang busur L sebesar, yaitu L sama dengan integral A sampai B akar dari turunan pertama ft kuadrat ditambah turunan pertama gt kuadrat ditambah turunan pertama ht kuadrat dt. Untuk lebih jelasnya ini adalah contoh soalnya. Misalkan posisi benda pada saat T diberikan oleh kurva yang terdefinisi secara parametrik oleh X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan T per V. Untuk nilai T-nya itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2V. Sketsakan kurva ini dan carilah panjang busurnya. Penyelesaiannya untuk menentukan jejaknya, misalkan kita ambil nilai X, Y, dan Z-nya. Nilai X itu sama dengan cos T. Kita misalkan nilai T-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi cos 0 itu adalah 1. Dan Y sama dengan sin T. Dan misalkan nilai T-nya tadi sama dengan 0. Maka sin 0 itu adalah 0. Dan nilai Z-nya itu tadi T per V. Jadi kita misalkan nilai T-nya adalah 2V per V. Jadi nilai Z-nya adalah 2. Bisa kita lihat pada sketsa gambar ini. Ini adalah ini adalah yang X-nya, ini adalah Y-nya, Y-nya adalah sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 1, dan Z-nya itu sama dengan 2. Untuk mencari busurnya, kita gunakan rumus yaitu L sama dengan integral A sampai B akar dari turunan pertama ft kuadrat ditambah turunan pertama gt kuadrat ditambah turunan pertama ht kuadrat dt. Yang dimana kita ketahui bahwa turunan pertama ft itu adalah min sin t, dan turunan gt itu adalah cos t, dan turunan ht itu adalah 1 per v. Jadi kita masukkan saja di sini. Jadi min sin t kuadrat ditambah cos t kuadrat ditambah 1 per v kuadrat dt. Jadi di sini sama dengan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ditambah 1 per V kuadrat dt. Yang dimana, misal sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu adalah sama dengan 1. Jadi, ini sama 1 ditambah 1 per V kuadrat dt. Di sini kita masukkan nilai integral, kita integralkan, karena akar 1 ditambah 1 per V kuadrat itu adalah konstanta. Jadi,
Ini adalah integral dari ini adalah T dengan batas 0 sampai 2 pi. Jadi nilai L-nya sama dengan akar 1 ditambah 1 per pi kuadrat dikali 2 pi. Itu sama dengan 2 pi akar 1 ditambah 1 per pi kuadrat. Selanjutnya itu 11,2 yaitu vektor. Besaran panjang, massa, volume, dan muatan listrik adalah salah satu besaran yang cukup dirinci hanya dengan memberikan satu bilangan. Besaran seperti ini disebut besaran skalar. Besaran yang memerlukan informasi tambahan yaitu arah, misalnya kecepatan, gaya, pergeseran. Besaran seperti ini disebut dengan vektor. Ini contoh dari vektor diwakili oleh anak panah atau ruas garis berarah dengan panjang panah disebut magnitudo. Ini adalah arah panahnya. Nah, ini disebut dengan magnitudo atau panjang vektor yang dilambangkan dengan norm U. Dan arahnya adalah arah vektor. Dan vektor juga disebut sebagai garis berarah. Selanjutnya operasi pada vektor. Jika U vektor, maka 3U adalah vektor yang searah dengan vektor U, tetapi memiliki panjang 3 kali panjang vektor U. Sedangkan vektor minus 2U adalah vektor panjang dengan 2 kali panjang vektor U, namun memiliki arah yang berlawanan dengan vektor U. Vektor 0 didefinisikan sebagai vektor yang panjang 0 dan tidak memiliki arah. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah vektor U dan ini adalah vektor 3U yang memiliki panjang 3 kali panjang U dan ini adalah vektor min 2U yang dimana arahnya berlawanan. Yang U ini mengarah ke atas dan yang vektor min 2U ini adalah mengarah ke bawah. Selanjutnya pendekatan aljabar terhadap vektor. Koordinat titik U sama dengan U1, U2 apabila ditarik garis pangkal koordinat hingga ke titik U, maka akan menjadi vektor yang disebut dengan vektor posisi U. Dan dilambangkan dengan U sama dengan U1, U2. Nah, di sini adalah vektor U, yaitu U1, U2 yang memiliki nilai U1, U2. Di sini jika ini adalah vektor U dan ini adalah vektor V vektor U yang memiliki nilai U1, U2, dan U3 dan vektor V yang memiliki nilai V1, V2, V3. Nah, jika vektor U ditambah dengan vektor V, maka akan menghasilkan yaitu U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Dan yang ini adalah vektor U. Dan yang ini adalah vektor 2U. Yang artinya vektor 2U adalah 2U1, 2U2, U2U3. Selanjutnya vektor di ruang 2. Jika vektor U adalah U1, U2 dan vektor V1, V2 serta C adalah skalar, maka perkalian dari skalar ke vektor U itu sama dengan CU1, CU2. Dan ini vektor U plus minus vektor V itu sama dengan U1 plus minus V1, U2 plus minus V2. Dan ini adalah norm U. Norm U itu adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Dan nilai I-nya sama dengan 1,0 dan J-nya itu adalah 0,1. Ini terjadi kesalahan juga. Dan untuk vektor di ruang 3 itu sama dengan vektor U di ruang 2. Sama dengan vektor di ruang 2, tetapi hanya ditambahkan dengan U2 dan V3. U3 dan V3. Jadi, jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V itu sama dengan
V1, V2, dan V3 serta C skalar, maka C dikalikan dengan vektor U itu sama dengan CU1, CU2, dan CU3, CU3. Jika vektor U plus minus vektor V itu sama dengan U1 plus minus V1, U2 plus minus V2, dan U3 plus minus V3. Norm U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Dan di sini nilai I-nya sama dengan 1,00, J-nya 0,11, 0,10. Ini juga terjadi kesalahan. Sebelumnya mohon maaf. Dan ini juga terjadi kesalahan. Di sini seharusnya ini adalah 0, ini adalah 0, dan di sini adalah 1. Jadi vektor IJK disebut vektor basis. Vektor U adalah U1, U2, U3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor berbasis I, J, dan K. U sama dengan U1, U2, U3 sama dengan U1 I ditambah U2J ditambah U3J. I U3K. Selanjutnya ini ada teorema A. Untuk sembarang vektor U, V, dan W, sembarang skalar A, B berlaku hubungan berikut. Yang pertama itu vektor U ditambah vektor V itu akan berlaku sama dengan vektor V ditambah vektor U. Dan yang kedua itu dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah dengan vektor W itu akan sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W. Dan yang ketiga, vektor U ditambah 0 itu akan menghasilkan dirinya sendiri, yaitu vektor U. Dan yang keempat itu vektor U ditambah minus vektor U. Itu sama dengan 0. Dan yang kelima, jika sembarang skalar A dan dikalikan dengan skalar B kali vektor U, maka skalar AB akan sama dengan skalar AB dikali skalar AB dikali vektor U. Dan yang keenam, A dikali vektor U ditambah vektor V itu sama dengan A dikali vektor U ditambah A dikali vektor V. Dan yang ketujuh itu A ditambah B dikali vektor U itu sama dengan A dikali vektor U ditambah B dikali vektor U. Dan yang kedelapan itu 1 dikali vektor U itu sama dengan vektor U. Dan yang terakhir, norm A dikali vektor U sama dengan nilai mutlak A dikali dengan norm U. Selanjutnya, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang 1. Yang disebut adalah vektor satuan. Fakta dari vektor satuan itu adalah misal vektor U sembarang vektor, maka turunan pertama vektor U itu sama dengan vektor U dibagi norm vektor U adalah vektor satuan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada terdapat kesalahan-kesalahan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih.